Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di postingan video yang sudah kita posting beberapa waktu yang lalu, ada pertanyaan. Ini dari akun Muhammad Yusuf. Ya. Maaf sebelumnya, Bang, boleh minta tanggapan tentang haulan guru sekumpul di Martapura, Kalsel. Acaranya tinggal beberapa hari lagi, malam Senin ini kalau nggak salah. Ya. Ini postingan sudah saya screenshot sejak kemarin-kemarin, cuma belum sempat ngangkat ya. Kalau masalah haulan, ya haulan ini ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para imam, mereka nggak pernah merayakan atau membuat acara haul kematian, nggak pernah. Ya. Coba simak penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Apakah kegiatan haul boleh dilakukan untuk kematian? Sekarang saya mau tanya, Rasulullah pernah nggak merayakan 1000 tahun atau setahun kematian Khadijah? Nggak pernah. Nggak ada. Sekarang istri Nabi yang paling Rasulullah selalu ingat setelah wafatnya siapa? Khadijah. Rasulullah selalu ingat Khadijah. Tapi nggak pernah kita dengar Rasulullah bikin haul buat Khadijah. Ya. Rasulullah bikin haul buat pamannya beliau siapa? Hamzah yang gugur di medan perang. Tidak pula Rasulullah bikin haul buat anak-anaknya yang meninggal dunia. Siapa itu? Ummu Kulthum. Uthman bin Affan ketika istrinya meninggal dunia, dan istrinya Uthman itu anaknya Rasulullah SAW. Apakah Uthman bikin haul? Nggak ada juga. Tidak juga para sahabat bikin haul 100 hari kematian Rasulullah SAW. Jadi acara haulan itu ya, nggak ada asalnya dari syariat Islam. Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, ya, mereka nggak pernah mengerjakan, nggak pernah memerintahkan, juga nggak pernah. Ya. Apalagi para tabiin, atba'ut tabiin, para ulama ahli hadis, para imam madhab, mereka nggak mengerjakan. Ya. Jadi kita nih sebenarnya beragama, berislam ini sebenarnya gampang. Ada perintah, ada contoh, kita laksanakan. Nggak ada perintah, nggak ada contoh, ya sudah, kita ini cukup berhenti dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, diperintahkan, dicontohkan, ya, maka kita laksanakan. Nggak ada, sudah, mencukupkan dengan apa yang diperintahkan, yang dicontohkan. Itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak perintah-perintah, sudah banyak contoh-contoh yang kalau kita mau mengamalkan semuanya, kita nggak akan bisa, nggak akan cukup. Waktu kita nggak akan cukup, kalaupun waktunya cukup, kita nggak akan sanggup. Saking banyaknya ya perintah, ajaran, contoh dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, kita cukup mengikuti itu saja, sudah selesai. Ngapain membuat amaliyah-amaliyah yang baru? Lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW sudah memperingatkan di banyak hadis. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah cukup banyaklah hadis-hadis ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan kepada kita ya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak datang dari perintah, yang tidak datang perintahnya dari kami, ya, nggak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara, urusan-urusan yang baru dalam agama kami ini, yang nggak datang dari kami urusan itu, maka amalan tersebut tertolak. Ya sudah, cukupkan saja. Ya, ngapain? Ini kalau kita lihat acara haulan sekumpul itu ramai luar biasa. Padahal perintah ke masjid untuk sholat berjamaah itu lebih utama. Masjid sepi. Padahal masjid itu kadang-kadang tempatnya ya dekat dengan rumah mereka. Mereka malas ke masjid, tapi giliran acara-acara haulan seperti itu mereka semangat datang dari luar kota, dari luar provinsi, bahkan dari luar pulau. Mereka mengorbankan harta mereka, waktu mereka demi acara-acara yang nggak ada tuntunan dari syariat Islam. Lebih-lebih ya, apa kalian ragu dengan penyimpangan dari sosok sekumpul ini? Jelas menyimpang. Dari dia mengklaim bahwa dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di makam Nabi, itu sudah jelas menyimpang. Ya, ada beberapa versi. Ya, katanya sekumpul ketika datang ke kuburan Nabi. Yang jelas
kuburan Nabi katanya bergoyang. Ya. Kemudian ada pengakuan dari sekumpul sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian keluar, dia peluk. Tapi ada juga pernyataan dari, ya sepertinya masih muridnya sekumpul juga, mengatakan Nabi mencium lututnya sekumpul. Ya, coba lihat ini. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Makam Nabi berguncang. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Keluar. Kita cium, kita peluk. Kita cium, kita peluk. Jadi Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, kemudian dipeluk, dicium sama sekumpul. Ya. Tapi di versi lain, ada penjelasan dari muridnya sekumpul mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mencium lututnya sekumpul. Coba kita lihat ini. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jesiden, aku Jesiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku, lututku. Lututnya dicium Nabi. Lalu orang yang kada paham, kada percaya. Wah, ya, harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Wah, ini kada paham. Ngalih juga orang kada paham nih, ngalih juga. Ngaranin kada paham, dalam bahasa Perancis gagal paham. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Kenapa jadi Rasulullah jadi mencium lintuhut guru sekumpul? Karena guru sekumpul karaman Rasulullah. Karena karam. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panak lawan Nabi. Maka hilang perasaan Sidin. Nang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Jadi ya, kalau kita mendengarkan versi panjangnya video dari muridnya sekumpul ini seolah-olah sekumpul ini menjadi Nabi. Jadi Nabi mencium lututnya sendiri. Ini kan aneh ini, cerita-cerita aneh. Ya. Dan kalau menurut pengakuan sekumpul sendiri tadi, ya ketika dia ziarah ke makam Nabi, kemudian kuburan Nabi berguncang, bergoyang, kemudian Nabi keluar, dia peluk, dia cium. Itu sudah jelas cerita dusta. Jelas cerita dusta. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya setelah berjalan waktu, ya para sahabat, bahkan anaknya Nabi Muhammad SAW sendiri rindu kepada beliau. Istri Nabi rindu kepada beliau. Tapi nggak pernah ada cerita mereka datang ke makam Nabi, kemudian Nabi keluar dari kuburan menemui mereka. Padahal lebih cinta siapa? Mereka apa sekumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW? Lebih cinta para sahabat, lebih cinta anaknya Nabi sendiri. Mereka rela berjuang, bahkan bukan hanya sekedar ungkapan saja rela berjuang. Mereka sudah berjuang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, lebih-lebih sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya setelah beliau wafat, rindunya luar biasa. Tapi nggak pernah ada kisah Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka atau mereka datang ke makam Nabi, kemudian Nabi keluar dari kuburan. Ya, coba, itu sudah cerita dusta. Kalaulah memang ya ada keutamaan bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi, kemudian ketika berziarah Nabi keluar dari kuburan, para sahabat bahkan anak Nabi Muhammad SAW itu lebih utama untuk mendapatkan hal yang seperti itu ditemui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nggak pernah kita lihat. Bahkan Imam Malik rahimahullah yang setiap hari ngajar di Masjid Nabawi, nggak pernah ada kisah Imam Malik rahimahullah, ya padahal Imam Malik itu imam madzhab, imam besar, imam pertama, imam Darul Hijrah, ya yang jelas keilmuan beliau, kecintaan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW itu nggak diragukan lagi. Tapi nggak pernah ada riwayat Imam Malik ya ketika berada di Masjid Nabawi, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan menemui Imam Malik, merestui ajaran Imam Malik rahimahullah. Nggak pernah. Ya. Lebih-lebih kalau kita menyimak ya, ajaran-ajaran dari orang yang namanya guru sekumpul ini, ajarannya jauh dari ajaran agama Islam, ya. Jauh dari tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada video ya, yang mengatakan bahwa yang namanya guru sekumpul itu punya surga sendiri dan dia bisa memasukkan siapa saja ke dalam surganya. Ini sangat jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita lihat dulu videonya. Aku punya sebuah pandangan dan keyakinan
bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Aku yakin itu, karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macam, aku yakin mereka akan ternganga, tercengang. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Coba, ini keyakinan macam apa? Mengaku punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja yang dia kehendaki ke dalam surganya. Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, nggak seperti itu. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW mengaku punya surga sendiri dan berhak untuk memasukkan siapa saja yang dia kehendaki untuk masuk ke dalam surganya. Ya, memang surga para nabi jelas, ya, surga yang tertinggi, surga Firdaus. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengatakan dia punya surga sendiri dan berhak memasukkan ke dalam surga siapa saja yang beliau kehendaki. Nggak pernah. Bahkan ketika beliau berbicara di hadapan kaum Quraisy, di hadapan para sahabat, di hadapan kaum kerabatnya, keluarganya, ya, Abbas radhiyallahu an. Bahkan ketika beliau mengatakan kepada anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah apa saja yang kau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku nggak bisa menolongmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sendiri di ujung usianya, beliau nggak dengan pedenya mengaku bakal masuk surga. Ya. Beliau ditanya oleh para sahabat ketika beliau meninggal dunia, ditanya, wahai Abu Hurairah, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Ya, maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, aku nggak menangisi dunia kalian ini, tapi aku sedang menangisi jauhnya perjalananku nanti dan sedikitnya perbekalan yang aku punya. Ya. Kemudian aku akan meniti sebuah jalan yang terjal. Di ujung sana ada surga, ada neraka. Dan aku nggak tahu di mana tempatku nanti di sana. Di surga apa neraka? Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nggak dengan pedenya mengaku punya surga sendiri. Padahal sudah jelas para sahabat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor dan seterusnya. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Tapi mereka nggak dengan pedenya mengaku punya surga sendiri, sedangkan ini sekumpulan mengaku punya surga sendiri. Ya. Belum lagi kalau kita melihat ritual-ritual yang dilakukan di kuburan sekumpul, itu sangat menyimpang jauh dari tuntunan agama Islam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat.